Dulu Ahoker garis keras, sekarang sosok ini cinta banget sama Anies Baswedan. Kok bisa? Dilansir dari suara.com, salah seorang pendukung Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa Ahok mengaku kini cinta berat kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada pemilu 2024, meski dulu merupakan Ahokers sebutan pendukung Ahok. Pria mengaku Ahokers garis keras ini menceritakan pengalamannya masuk ke tim paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin meski belum memilih paslon 01. Gua kan Ahokers. Iya. Gua itu masuk ke tim itu masih belum milih satu. Gue kan Ahokers. Gue itu masuk ke tim itu, tim paslon 01 Rit, masih belum milih satu, kata Mo Sidik di hadapan Abdel dalam video yang diunggah akun TikTok Rolly. Abdel pun menanyakan apakah Mo Sidik sempat menaruh sentimen negatif kepada Anies sebelum bergabung ke timnya. Tapi lo udah melunak sentimen negatif lo sama Anies atau? Wah, gue hilang, udah cinta sekarang. Bukan. Tapi lo udah melunak sentimen negatif lo sama Anies? Tanya Abdel. Gue hilang sudah cinta sekarang, jawab Mo Sidik. Mo Sidik pun kemudian menceritakan awal mula dirinya masuk tim Anies dengan tujuan profesional dan karena dirinya hacker. Iya, pas masuk gue niatnya gue profesional, gue di hire gitu. Tapi tetap ada gue bukan vote getter, gue bukan buzzer, gue di hire profesional untuk masuk ke tim. Wah, keren banget sih gitu. Iya, pas masuk gue niatnya, gue profesional, gue di hacker gitu. Gue bukan forgetter, bukan buzzer. Gue di hacker tetap profesional untuk masuk di tim. Wah, keren banget sih, ungkap Mo Sidik. Namun pandangan itu berbeda saat Mo Sidik sudah masuk menjadi tim paslon 01 dan bertemu dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Pas masuk, alah kenapa begini, hebat gitu. Semuanya pengalamannya humbling, Cing. Itu beneran humbling semua. Pas masuk, alah kenapa begini hebat gitu. Semuanya pengalamannya humbling. Cing, itu semua humbling, kata Mo Sidik menceritakan pengalamannya. Humbling semua masalah. Kita kan punya persepsi sama pejabat, persepsi sama orang yang punya kuasa. Ini tiba-tiba kan pernah kesini kan? Nggak ada kan gitu-gitu. Semua masalah kita kan punya persepsi sama pejabat, persepsi sama orang yang punya kuasa. Kan pernah kesini kan? Nggak ada kan gitu-gitunya, imbuhnya lagi. Mo Sidik pun kemudian menceritakan hal yang membuat dirinya yakin awalnya bukanlah Anies Baswedan melainkan orang-orang di sekelilingnya. Bukan Mas Anies yang pertama membuat gue yakin, tapi orang-orang di sekelilingnya. Emang isinya orang baik aja. Kan kita kan begajulan, kita di TV ketemu orang begajulan. Ini nggak ada yang begajulannya. Yang cunihinnya gitu, nggak ada. Nah kan artinya orang baik, orang pinter aja isinya. Persepsi. Bukan Mas Anies yang pertama membuat gue yakin, tapi orang-orang di sekelilingnya. Emang isinya orang baik aja. Kan kita begajulan, kita di TV ketemu orang begajulan, ini nggak ada yang begajulannya. Yang cunihinnya nggak ada, orang baik, orang pinter aja isinya, papar Mo Sidik. Persepsi negatif lo pada saat waktu itu ya? Iya. Pada saat itu, apa sih yang menyebabkan itu, Mo? Persepsi negatif lo pada saat waktu itu ya? Apa sih yang menyebabkan lo itu mau gabung ke tim 1? Tanya Abdel kepada Mo Sidik. Yang negatif? Iya. Ya gua kan Ahokers dulu kan garis keras lagi. Artinya memang cuma karena kita dukung seseorang, kadang-kadang kita terbutakan sama baiknya orang yang lain gitu. Iya. Gue kan Ahokers, dulu kan garis keras lagi, Mo Sidik. Artinya cuma karena kita dukung seseorang, kadang-kadang kita terbutakan baiknya orang lain gitu, timpal Abdel. Tapi di sana nggak ada yang benci Ahok. Di sekeliling gue itu nggak ada yang benci gitu. Terus ya itu minim anggaran. Anies ya? Iya. Tapi di sana nggak ada yang benci Ahok di sekeliling gue, nggak ada yang benci. Terus ya itu minim anggaran, ungkapnya. Anies ya? Tanya Abdel. Iya, Mo Sidik sambil mengangguk. Mo Sidik kemudian menceritakan sejumlah komik yang bergabung ke Anies Baswedan tidaklah dibayar. Jadi kayak itu kan kayak anak-anak nih, anak-anak kan tahu karena kita kan komedian tahu lah ya. Ini anak ini kalau misalnya ini pasti siapa gitu komedian pasti mintanya berapa. Itu gua baru tahu kemarin bahwa anak-anak seniman bersatu itu nggak pada dibayar. Iya. Itu mind blown buat gue. Iya. Jadi banyak itu kan, kayak anak-anak nih, kan kita komedian, tahu kita ya. Ini anak kalau misal ini pasti siapa gitu komedian, pasti mintanya berapa. Itu gue baru tahu kemarin bahwa anak-anak seniman bersatu itu nggak pada dibayar. Itu mind blown buat gue, ungkap Mo Sidik sambil tertawa.
Ya kecuali untuk operasional ya, misalnya ada yang ke Surabaya sekarang, Iya, pasti mungkin dibayarin tiketnya di Jakarta. dibayarin gitu ya. Kecuali untuk operasional, misalnya ada yang ke Surabaya sekarang ya, pasti dibayarin gitu, tanya Abdel. Ya, Tapi nggak dibayar Cuman, cara iya. manajernya ini gitu. ya keikutsertaannya itu tidak diimingi oleh uang di awal gitu ya. Tapi nggak dibayar secara manajernya ini, jawab Mo Sidik memastikan. Keikutsertaannya itu tidak diimingi oleh uang di awal gitu ya, tanya Abdel lagi. Itu yang gua kenal, hampir semua yang gua kenal itu semangatnya kayak gitu. Aneh banget gua pokoknya. Ini apa sih gitu? Abdur tuh. Abdur. Itu cintanya mati kayaknya Abdur tuh. Cinta mati. Itu yang gue kenal, hampir semua yang gue kenal itu semangatnya kayak gitu. Aneh banget gue pokoknya. Ini sih apa gitu? Abdur itu cintanya mati kayaknya. Abdur tuh cinta mati. Pungkas Mo Sidik.